Yawning, I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why you look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini aku akan melunasi janji aku ke kalian. Aku janji bahwasanya aku hari ini akan upload 2 video. Video pertama aku udah upload tentang kasus-kasus kebidanan, dan sekarang aku upload tentang soal-soal SKB yang biasanya keluar di kesehatan umum. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri, 30% itu tentang kesehatan umum, 70% itu tentang kasus-kasus kebidanan kalau seandainya formasi bidan. Kalau formasi perawat berarti 70% soal-soal keperawatan. Tapi sebelum kita ke videonya, sebelum kita bahas soal-soalnya, lebih baik kamu tekan tombol subscribe di bawah supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi di atas merupakan definisi sehat menurut A. President's Commission on Health Needs of Nation States. B. Undang-Undang Nomor 27 1996 tentang Kesehatan. C. Pengertian sehat secara luas. Dan D. WHO. Jadi kalau kita ketemui soal yang mengatakan bahwa sehat itu adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, dan tidak terbatas dari penyakit atau kelemahan, itu sudah definisi menurut WHO. Jadi WHO mengartikan sehat itu sendiri seperti di atas ya, seperti sempurna kayak gitu, keadaan yang sehat sempurna bukan hanya fisik tetapi mental dan sosial juga. Oke, saya rasa soal nomor 1 soal yang gampang dan kamu pasti sudah tahu. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas. Berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas kecuali A. Kuratif, B. Promotif, C. Rehabilitatif, D. Kooperatif, E. Preventif. Jadi di sini adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di sebuah puskesmas. Perlu kamu ketahui, puskesmas itu memberi pelayanan kesehatan seperti kuratif yaitu pengobatan, promotif itu promosi, rehabilitatif itu masa pemulihan, preventif itu pencegahan. Jadi yang tidak termasuk di sini ialah kooperatif. Berarti jawabannya D. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 3. Dalam upaya pemerintahan mencegah stunting pada masyarakat Indonesia adalah dengan menjaga masa emas perkembangan anak dengan mencukupi kebutuhan gizinya selama 2 tahun. Program pemerintah yang dimaksud adalah A. Program penurunan angka kematian bayi, B. Program penurunan angka kematian ibu, C. Program desa sehat, D. Program 10.000 hari pertama kehidupan anak, E. Program 1.000 hari pertama kehidupan anak. Jadi di soal mengatakan upaya pemerintah dalam mencegah stunting. Dan disebut juga dengan menjaga masa emas perkembangan anak. Jadi masa emas perkembangan anak itu dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan anak, yaitu salah satu program pemerintah. Jadi jawabannya di sini ialah E. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 4. Suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan disebut A. Preventif, B. Promotif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif. Jadi, di sini dibilang bahwasanya bersifat promosi kesehatan. Kalau preventif kan tadi pencegahan. Kalau kuratif pengobatan. Kalau derehabilitatif rehabilitasi. Berarti jawabannya itu ialah promotif atau promosi. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan MDGs?
A. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2000. B. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 197 negara anggota PBB di New York pada bulan September 2000. C. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 197 negara PBB di London pada bulan September tahun 2000. D. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 maksudnya negara anggota ASEAN di New York pada bulan September tahun 2000. Dan E. Sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada bulan September tahun 2015. Jadi yang perlu kamu ketahui, MDGs itu adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota PBB ya, anggota PBB di New York. Ini harus kalian garis bawahi karena kadang ada option yang hampir sama kayak A, B, C, D, E dan E ini hampir sama semua optionnya, hanya berbeda misalnya angka, negara, dan bulan. Dan MDGs ini itu dilakukan pada bulan September tahun 2000. Kebetulan ini optionnya ada di A, jadi kita nggak perlu lihat-lihat di B, C, D, dan E. Jadi ingat saja, yaitu 189 negara anggota PBB. Ingat, anggota PBB, bukan anggota ASEAN. Lalu dilakukan di New York pada bulan September tahun 2000. Oke, saya rasa ini sudah jelas. Kalau belum jelas, boleh kasih saran dan kritik di kolom komentar. Lanjut saja kita ke soal nomor 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bidang kesehatan disusun oleh Bappenas dan Kemenkes RI untuk memberi landasan arah dan tujuan pembangunan nasional di sektor kesehatan sekali setiap A. 1 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. 15 tahun, dan E. 20 tahun. Jadi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini biasa disingkat dengan RPJM. Jadi ada di situ rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan untuk bidang kesehatan sendiri itu rencana pembangunan jangka menengah nasional yang disusun oleh Bappenas dan Kemenkes RI. Jadi kalau nanti ada ketemu soal yang menyusun siapa, kamu harus sudah tahu yang menyusun itu Bappenas dan Kemenkes RI. Untuk memberi landasan arah dan tujuan pembangunan nasional di sektor kesehatan. Ingat ya, fungsinya ialah untuk memberi landasan arah dan tujuan pembangunan nasional di sektor kesehatan. Nah, untuk RPJM sendiri itu diadakan sekali setiap 5 tahun, jawabannya B. Kalau D-nya rencana pembangunan jangka panjang itu 20 tahun. Kalau rencana pembangunan jangka menengah itu 5 tahun, jadi jawabannya B. Ini adalah ilmu yang pasti, jadi memang harus diingat betul-betul, dipahami betul-betul supaya nanti kamu ketemu soal yang kaitannya tentang RPJM, tetapi pertanyaannya beda, kamu harus sudah tahu. Oke, langsung saja kita ke soal yang terakhir, soal nomor 7. Program Jaminan Kesehatan Nasional dikelola oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan suatu badan transformasi yang dahulunya A. PT Jam Sostek, B. PT Askes, C. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, D. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan E. Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Seingat saya, soal begini di ujian CPNS tahun 2019 kemarin di SKB, soal ini keluar ya. Dan jawabannya itu Askes. Jadi, program jaminan kesehatan nasional yang kita ketahui sekarang itu kan kita bilang BPJS kan. Tetapi kalau perlu kalian ketahui, dulu itu sebelum BPJS Kesehatan namanya PT Askes. Jadi jawabannya B.
Oke, cukup sekian dan segini dulu video tentang soal-soal kesehatan umum. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya tentang kesehatan umum yang biasanya keluar, tentang undang-undang, tentang nawacita, tentang SDGs, itu ada keluar, nanti aku bahas di video selanjutnya. Jadi bagi kamu yang masih penasaran tipe-tipe soal kesehatan umum yang sering keluar apa-apa aja, jangan lupa subscribe di bawah supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan klik tombol like di bawah dan share ke seluruh teman-teman kamu supaya kamu berbagi pengetahuan. Oke, thank you for watching. Bye-bye.